Kalau tadi Pak Jokowi itu cocok dengan karakter Raden Wijaya, terus kalau sosok figurnya Pak Ganjar terkait dengan siklus teori siklus tadi itu kira-kira cocok dengan profilnya siapa, Pak? Nah, begini, kalau Pak Ganjar itu jelas pandangan Ibu Mega bahwa pengganti dari Raden Wijaya itu raja daerah. Tapi di situ disebutkan bahwa Jaya Negara itu sebelum diangkat sebagai Maharaja menggantikan Raden Wijaya, beliau beri kahuripan. Jaya Negara ya. Jadi gubernur, semacam gubernur. Jadi raja daerah di kahuripan. Nah, sedangkan Bapak Ganjar itu gubernur di Jawa Tengah. Itu yang diambil di situnya. Jadi dia bre gelarnya raja daerah. Coba di Jawa Tengah. Kalau Jaya Negara bre kahuripan, raja daerah di Jawa Timur. Ini. Nah, demikian juga Pak Jokowi. Gibran ini kan wali kota Solo. Ini kan bre juga. Raja daerah. Nah, raja daerah juga. Ini dasar beliau andai kata benar. Nah, saya enggak memastikan. Ini dalam teori siklus begitu. Bahwa yang mengganti nanti harus bre. Harus raja daerah. Karena sesuai dengan siklusnya. Itu. Apalagi? Menarik, Mbak. Terus gini, Mbak. Seperti kita ketahui kan akhir dari pimpinan kita, presiden kita di akhir masa jabatannya, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, dan seterusnya itu, mereka itu dalam akhir jabatannya kok cenderung ada sesuatu hal yang dalam tanda kutip itu negatif, yang istilahnya orang Jawa itu menjadi satrio wirang, Mbak. Apa kira-kira nanti Pak Jokowi di akhir masa jabatannya apa juga kayak beliau-beliau pendahulunya, Pak? Begini, saya tidak, karena kita sudah 78 tahun merdeka, ya. Kita rakyat ini sudah dewasa, sudah paham, dan negara kita dengan dasar Pancasila ini juga dewasa. Pancasila sudah dewasa, sehingga kita tidak bisa misalnya digiring ke alam perpecahan, alam krisis kepercayaan, di mana rakyat tidak lagi percaya kepada pimpinan, tidak percaya kepada wakilnya, antara wakil dengan rakyat dengan pimpinan pemerintahan saling tidak percaya. Kita sudah cukup dewasa. Dan begini, jadi kesalahpahaman itu sebetulnya yang saya sampaikan tadi, tebakan dari sementara pengamat, karena beliau memakai metode barat sehingga tidak paham bagaimana watak orang asli Nusantara dalam keadaan yang serius, situasi yang sangat serius, itu muncul, jati dirinya itu muncul. Jadi akan bersikap sebagaimana kita bangsa Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa, lari kepada satu paham. Nah, dalam rangka pilpres ini dan pilihan wakil presiden ini, itu banyak lari kepada teori siklus, cokro manggilingan, di mana kita hidup sekarang ini, NKRI ini sama dengan kehidupan pada zaman Majapahit dulu. Itu disebut pegangan, sehingga orang yang tidak paham kepada watak orang Jawa akan menuduh yang enggak, membangun dinasti. Bahkan SBY pun membangun enggak. Jauh dari itu, Mbak. Iya, hanya karena beliau merasa mengemban tugas, mengemban misi
sesuai dengan siklusnya. Nah ini yang sesuai dengan yang diajarkan oleh orang Jawa sama dengan orang agama Hindu ya. Dari kawan-kawan yang beragama Hindu itu munduh wonge pakerti, munduh wonge pakerti, artinya harus melaksanakan karma. Jadi Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, Pak Jokowi, dan yang akan datang nanti itu merasa bahwa akan melaksanakan karma, dan dia mempelajari karmanya apa, dulu saya siapa, nah siklusnya saya di mana, siklusnya saya siapa, cokromanggilnya saya siapa, ini mau dilakukan. Sehingga yang tidak paham, waduh, bangun dinasti, bukan. Oke, bukan. Sebentar Mbak. Ya. Nah, ini kan juga ada yang menarik juga Mbak. Seperti Pak Anies itu kan termasuk raja daerah juga, juga kalau dikaitkan dengan siklus itu, teori siklus. Bagaimana Mbak tanggapannya? Ini kan apa namanya? Tidak kita masukkan dalam pembicaraan sekarang kan. Nah kalau kita berbicara itu, saya nanti tidak enak. Tidak enak apanya? Apa dia punya paham seperti itu? Nah, karena bukan orang Jawa. Iya, gitu. kan saya masa akan memastikan apa ya istilahnya memperintah komplit atau menjustis ya, bahwa Anda pandangannya kan tidak berani. Tapi kalau Bu Mega, Pak Jokowi kelihatan kan, beliau paham Jawanya kental. Walaupun Bu Mega sendiri campuran Bali sama, jadi yang paham siklus persis itu ya seluruh masyarakat Nusantara. Nah kalau kita sebut Nusantara, nah ini menyangkut Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei, ini kan Nusantara. Yang sekarang ASEAN itu sama pandangannya. Jadi Pak Anies tidak bisa dimasukkan ke teori siklus? Tidak berani, karena saya lihat tipenya bukan. Nanti saya tidak enak kan, salah saya nanti. Saya bisa salah, bukan saya bicara yang tidak, saya tidak akan bicara yang tidak, artinya prima pindah, saya tidak bicara masalah itu. Tapi saya tidak berani karena dari apa ya penampilan, dari wajah, saya khawatir tidak percaya. Tapi kalau Bu Mega, Pak Jokowi, ini saya berani karena sedikit banyak beliau paham dan sedikit banyak beliau meyakini itu. Oke, wah menarik Mbak. Ya apalagi? Ini ada juga yang meramal pemimpin Indonesia yang akan datang nanti pada Pilpres 2024 itu beliaunya tidak akan sampai mengemban jabatannya sesuai dengan masanya. Jadi turun di tengah jalan gitu Mbak, nggak sampai selesai masa jabatannya Mbak. Tanggapan jenengan mengenai hal ini Mbak, gimana Mbak? Ya memang kalau kita baca sejarah pengganti Raden Wijaya itu Jaya Negara, dan Jaya Negara itu tidak sampai pada akhir jabatan, jadi artinya apa ya, Jaya Negara itu memerintah itu tidak sampai pada akhir habis masa jabatannya. Jadi ada sesuatu kejadian ya yang akhirnya beliau terkena kejadian itu. Jadi di sini itu terjadi. Nah, apakah nanti siklusnya juga demikian? Kita belum tentu. Karena sekarang kondisi objektifnya ya kan berbeda. Kemungkinan tidak terjadi, ya kemungkinan ya sampai akhir jabatannya. Jadi siklus itu tidak selalu 100% persis, karena sesuai dengan kondisi objektif dan subjektifnya masyarakat itu. Kalau menurut teori siklus itu kan berarti apa ya, Presiden Indonesia itu mesti harus orang Jawa Mbak? Kalau dikaitkan teori siklus? Ya
Tidak juga. Tidak harus orang Iya, Jawa ya. kan seperti Raja-Raja Majapahit. Kan waktu itu apa namanya, orang Nusantara ini kan bahasanya hampir sama. Nusantara hampir sama. Tidak, apalagi Indonesia, Sabang Merauke, ya, antar pulau di Indonesia ini kan bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno. Iya. Itu. Jadi, dan itu, kejadian itu kan sejak masa-masa Medang. Jadi ada penduduk yang pindah ke luar Jawa. Kan Jawa paling padat kan penduduknya. Dan terakhir perpecahan atau perpecahan suku ini Jawa, Sunda, Madura, Bali. Ini kan terakhir. Baru saja, baru pada zaman akhir Majapahit ini kan, baru terjadi perpecahan antara suku Sunda, Jawa, Madura, Bali. Ini baru, jika bahasanya hampir sama, logatnya sama, hampir sama. Gitu. Berarti yang menuding Presiden Indonesia itu harus orang Jawa itu sebenarnya ya enggak. Kalau benar Mbak ya. Enggak, cuma ada kemungkinan nanti presidennya mungkin orang Kalimantan, orang iya. Sulawesi berarti. Nah, cuma ini kepercayaan orang-orang luar Jawa bahwa suku Jawa ini tidak kesukuan, tidak lalu mengistimewakan sukunya. Itu kepercayaan, bahkan keyakinan orang-orang luar Jawa. Kalau yang pegang itu orang Jawa, tidak kesuku-sukuan, tidak mengistimewakan sukunya. Itu sudah dipelajari secara antropologi, sosiologi, bahwa orang Jawa itu suku yang tidak terlalu bertegang teguh pada kesukuan. Itu yang terjadi. Oke Mbah, ini ada juga yang pertanyaan ini dari penonton ini. Ada mitos kalau Presiden Indonesia itu mereka itu takut datang ke Kediri, Mbah. Terbukti mulai dari Pak Karno sampai kemarin itu tidak ada kunjungan dari Presiden itu ke Kediri. Apa benar itu suatu sirikan atau suatu hal yang pamali gitu, Mbah, seorang Presiden? Saya kok tidak terlalu percaya, sebab keyakinan seperti ini, kepercayaan seperti ini, itu mungkin dipegang oleh orang Kediri. Itu malah bertentangan dengan keyakinan orang-orang Kediri sendiri tentang awal munculnya Panji. Masyarakat budaya Jawa di Kediri itu meyakini bahwa cikal bakal Panji itu di Kediri. Nah, kalau cikal bakal Panji di Kediri, untuk apa ini dianggap daerah yang gawat untuk para pejabat tinggi? Kan malah menguntungkan. Coba rasakan. Tapi para prakteknya mereka tidak ada yang datang itu, Mbak. Tidak tahu, kalau seperti itu tidak tahu. Iya, saya rasa enggak. Kalau saya kok tidak terlalu yakin begitu. Sebab orang Kediri sendiri meyakini bahwa budaya Panji ini cikal bakalnya sedikit di Kediri. Masa ini gudang daripada ajaran jati diri bangsa? Itu bagi seorang pimpinan negara menjadi gawat, kan tidak mungkin. Rupanya dikaitkan dengan calon arang. Nah ini, itu kalau dia ke situ tidak tahu lagi. Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak, monggo. Begini, ya, jadi tentang saya sampaikan tadi bahwa kalau suksesi itu tidak disertai dengan chaos, kita sulit menentukan atau memastikan tentang figur dari orang yang akan memimpin nanti. Tapi sikap tetap ada.
Nah sebaliknya kalau keadaan itu chaos, itu alam menghantar langsung. Nah, contoh yang paling yang jelas itu tentang Bung Karno dan Pak Harto. Keadaan chaos waktu itu. Ini revolusi, ini 65 muncul. Alam itu memberikan kemudahan untuk muncul. Tapi kalau keadaan normal, suksesi ini, itu sulit menebak orangnya. Nah, akhirnya salah satu jalan untuk menemukan siapa sosok yang mengemban misi, bukan siklusnya tadi, yang mengemban karma sesuai dengan siklusnya tadi. Nah, ini caranya dicari dengan cara diadu. Diadu. Kalau sekarang alam demokrasi diadu sama-sama dicalonkan. Siapa yang terpilih ya itulah siklusnya. Ini karena tidak bisa manusia menentukan, memastikan. Karena kok ini ada sekian, nah, ditentukan. Jadi orang-orang yang sudah masuk nominasi dalam siklus ini dimunculkan bersama-sama, ditawarkan kepada masyarakat. Nah, yang itu terpilih itu, yang berarti yang mengemban misi untuk karma dalam memimpin negara ini. Sejatinya alam nanti yang akan menyeleksi siapa yang jadi berarti. Dengan manusia. Iya, betul. Kan tadi saya terangkan manusia kan yang menyeleksi rakyat. Makanya suara rakyat, suara Tuhan. Pilihan itu yang mengatasi. Kalau chaos itu alam memunculkan langsung. Tanpa dipilih langsung dimunculkan. Kalau ada pilihan itu kan sekedar formalitas. Bung Karno, Pak Harto. Ini karena alam sudah menunjuk. Tapi kalau ada itu normal, alam hanya membawakan saja siklus ini. Tapi menentukan orangnya sulit menungso. Manusia tidak mampu. Tidak mampu karena ini rahasia alam. Maka dimunculkanlah sekian orang, 2 orang. Kalau dengan baginya 4 orang. Ditawarkan kepada masyarakat, dilepaskan. Siapa yang terpilih itulah. Yang berarti yang jatahnya, yang punya jatah sesuai dengan siklusnya. Ini, jadi makanya dari kita semua rakyat ini harus hati-hati, jangan sampai mau jatuh domba karena ini bukan permusuhan, tapi dalam rangka memilih yang terbaik dari yang baik itu. Oke Mbah, kalau menurut mitologi Jawa, pemimpin di Nusantara itu kan paling tidak itu harus menguasai ilmu sastra Jendro Ayuningrat, Mbah. Apa itu suatu keharusan dalam semua pemimpin di Nusantara ini, Mbah? Tanggapannya gimana, Mbah? Saya rasa semua kabaru ya itu memang harus menjadi bekal dari semua pemimpin dan bagi siapa saja, termasuk pemimpin, apalagi memimpin negara, memimpin bangsa. Sedangkan pemimpin di daerah sampai yang terkecil pun juga harus mempunyai wahyu kepemimpinan, kan begitu ya? Wahyu gitu, keprabon. ya, wahyu keprabon, wahyu kepemimpinan. Nah makanya itu, jadi bahasa lugasnya siapa yang menerima wahyu ini? Yang kan pantas, itu, yang pantas menerima iya, wahyu gitu. yang sudah layak menerima wahyu ini. Ini tidak bisa ditebak dalam siklus kalau keadaan normal negara ini. Kalau chaos itu alam menduduk langsung. Paham ya? Kalau chaos alam menduduk langsung, manusia tinggal nunggu aja. Oh muncul Bung Karno, muncul Pak Harto. Karena chaos. Iya. Tapi kalau keadaan normal, nah siapa Mr. X ini? Ditawarkan. Nah, ditawarkan inilah kalau bahasa sekarang itu dicalonkan untuk dipilih. Jadi bukan dibenturkan. Bukan ini satu kekuatan yang harus diadu. Bukan 2 kekuatan yang harus diadu, bukan. Rakyat harus sadar, harus dewasa dalam rangka memilih yang tepat, memilih yang terbaik, memilih orang yang sudah yang harus seharusnya dia mengemban tugas, mengemban karma itu. Seharusnya dia pengemban wahyu itu yang bisa dilakukan oleh manusia karena lemah, kalah dengan alam. Manusia tidak bisa mengalahkan alam, gitu loh. Paham itu ya?
Berarti manusia tidak bisa mengalahkan alam. Wahyu Keprabon itu berarti nanti apa itu memang akhir-akhir menjelang masa hari hanya itu baru ada tanda-tanda yang jelas itu, Mbak? Ya, pasti. Saya ulang lagi. Iya, iya. Ya enggak, sudah tiga kali. Tiga kali Iya, saya ulangi. iya, Jadi. ini Ya lewat juga- pemilihan itu, iya. Mas. Jadi, aduh. Jadi ya kalau kalau ada chaos, alam langsung menunjuk. Iya, betul. Bung Karno, Pak Harto, ya, Presiden. Kalau tidak chaos, normal, alam itu hanya menghantar saja. Manusia sulit untuk menentukan mana figur yang mana. Maka dibuatlah pertandingan. Dicalon semua, rakyat suruh memilih. Yang terpilih, suara terbanyak, itulah yang pengemban wahyu. Nah, Iya, berarti iya, iya. manusia dibantu oleh pemikirannya, oleh sistem. Manusia bisa menebak kehendak alam, bisa keliru. Itu maksudnya. Oke, Itu. oke, Mbak. Nah, contoh lagi gini ya. Ini yang kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Monggo dilanjutkan aja, Mbak. Ya, kalau ada pertanyaan saya tambah. Iya, iya. Ada. Monggo dilanjut. Nah, gini. Yang ini penting jadi apa? Dalam keadaan yang normal seperti ini, di mana kita sudah menjelang 100 tahun merdeka. Ya, jadi kita ini tinggal 20 tahun. Tinggal 20 tahun kita mencapai Indonesia emas 100 tahun. Maka di sini harus hati-hati. Karena apa? Karena keadaan normal, suksesi ini. Nah ini saya contoh pada saat mau lengsernya Raja Negara, Hayam Buruk, normal keadaan. Tapi tidak bisa memilih siapa calonnya ini, penggantinya Hayam Buruk. Nah, karena keadaan normal, sangat normal. Maka dibentuklah Negara Serikat, Berang Wetan, Berang Kulon. Pada saat dibentuk, ya damai, tapi benturan, perang. Berang Kulon dipimpin Wikramawardhana, Berang Wetan oleh Wirabumi, perang sampai 2 kali, hancur-hancuran. Ini kesalahan kita. Nah, karena pada itu sebetulnya untuk dikompetisikan secara sehat, sehingga nampak siapa penerima wahyu ini. Nah, akhirnya yang menang ya betul, akhirnya Wikramawardhana yang menang. Tapi akhirnya Majapahit lemah. Nah, yang pernah terjadi lagi, kalau saya boleh memberikan gambaran, pada saat jatuhnya Demak. Nah, ini ada 2 sosok yang memang harus dipilih. Satunya itu Aryo Penangsang, yang satu Sutawijaya. Maka di sini sepakat Sunan Kalijogo berembuk dengan Sunan Kudus. Bukan berarti Sunan Kudus yang jauh bermusuhan, tidak. Ada 2 sosok ini, Mr. X ini. Nah, siapa yang asli penerima wahyu? Ditarungno, tidak boleh ada yang bantu. Jadi bukan peperangan ini. Memang adu sekten. Jadi tidak dicampuri. Siapa yang menang dialah yang mengemban tugas penerima wahyu dalam sikesnya itu. Dimenangkan lalu Sutawijaya. Akhirnya sampai membangun Mataram sampai sekarang Solo Jogja itu. Karena ini juga begitu. Keadaan normal sehingga sulit untuk menentukan. Ada 2 figur, Aryo Penangsang, Sutawijaya. Tadinya Aryo Penangsang dan Karebet Joko Tingkir, Hadiwijaya. Karena Hadiwijaya sudah tua, oh bukan berarti ini muridnya Sutawijaya. Tarungno, Mr. X ini ditarungkan. Akhirnya untuk menemukan Mr. X-nya ini, ketemulah Sutawijaya itu. Nah, ini tapi perang ini bukan perang yang merebet kemana-mana, enggak. Pada saat itu begitu cara mengatasi. Karena perang tanding itu ada. Perang tanding, waktu itu loh. Itu perang tanding untuk menentukan siapa yang betul-betul pengemban penerima wahyu itu. Siapa Mr. X itu. Siapa yang kita harap menjadi pimpinan itu. Waktu itu. Itu loh. Jadi nah sekarang ini dalam demokrasi dicalonkan untuk bisa menentukan ini loh pengemban tugas itu.
begitu. Ya. Apa harapan Mbak Gatot pada pemimpin nanti yang akan terpilih pada pemilu yang akan datang, Mbak? Ya, pemimpin nanti harus menyelesaikan revolusi ini. Yang revolusi yang dicanangkan oleh Bung Karno sejak 1945. Ini harus yang belum selesai. Ini sudah menjelang selesai. Ya, kurang 20 tahun kita Indonesia emas. Ini yang harus diselesaikan. Yang dirintis Pak Jokowi ini dengan IKN-nya. Dengan IKN-nya ya, terus dengan hilirisasinya. Ini kan arahnya untuk menyelesaikan revolusi itu. Apalagi ya, ini kalau dikaitkan dengan barusan ada ini pentas Panji ya, Semirang di Chandrawiratikta yang dihadiri oleh 9 atau 10 negara ASEAN. Kan barusan kemarin lusa itu Di Pandaan? di Pandaan. Kan ada pentas Panji, jadi kolaborasi 9 negara. Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, Filipina, Vietnam, itu 9, itu pentas Panji Semirang. Nah, ini di mana rohnya ini dari pentas Panji di Pandaan ini? Itu ada rohnya. Rohnya apa? Jati diri bangsa Nusantara. Dimunculkan. Panji itu kan budaya asli Nusantara. Lalu kalau budaya di wayang itu apa itu? Wayang perang antara Mahabharata Ramayana ini kan dari India. Jadi budaya Mahabharata Ramayana ini dari India. Tapi budaya Panji asli budaya Nusantara, budaya Jawa yang berkembang seluruh ASEAN, seluruh Nusantara. Ini dipentaskan dan kolaborasi 9 negara. Ini kan menggambarkan kembali jati diri Nusantara. Ini mudah-mudahan si pelaku dari semua bagian untuk menata itu, saya paham. Ini rohnya itu dari jati diri bahasa Nusantara. Ini jadi pindahnya IKN ini ya, dibentuk IKN di Kalimantan. Ini dalam rangka itu kan. Jadi munculnya budaya asli Nusantara Panji itu, budaya Panji itu. Ini roh daripada budaya Panji. Ini yang barusan dipentaskan di Chandrawiratikta, Pandaan, Chandrawiratikta. Itu gambaran itu. Nah inilah sebetulnya kalau kita pahami saling berkaitan. Pilpres akan datang, sekarang ramai-ramai tentang pilihan presiden, wakil presiden, dan pentas seni yang dipandegani oleh Jawa Timur. Apa itu gubernur, kalau dulu oleh Pak Karwo, yang pertama. Tapi yang ditampilkan bukan budaya Panji, budaya Ramayana. Ini, nah sekarang Panji ini budaya khas Jawa, khas Nusantara. Ini dengan kolaborasi 9 negara. Ini berarti munculnya budaya asli Nusantara. Ini yang akan mengiringi tentang IKN nanti. Ibu kota Nusantara di Kalimantan itu. Itu mulai pokoknya budaya Panji. Nah inilah yang diemban oleh presiden akan datang dan wakil presidennya. Ini yang tugas ini yang harus diemban. Mbak, ini ada dari penonton ini yang menanyakan kandidat-kandidat yang sekarang itu kayaknya itu apa semua itu mempunyai leluhur-leluhur di belakang yang istilahnya menyokong dengan pencalonannya mereka, Mbak? Gini, saya lebih senang berbicara secara rasional aja ya. Jadi kalau bicara itu saya tidak tahu, Mas. Jadi apa saya tidak tahu. Ini ada pertanyaan dari penonton ini, Mbak. Nah kalau saya tahu, tidak tahu, masa bilang tahu. Iya. Leluhurnya kok Betul, bisa, betul. Mbak? Saya tahu waktu dia lewat. Saya tidak tahu kali. Iya, yang logis saja. Iya, nanti terus setelah saya dapat iya, terus gimana? Private buntu saya gain jadinya. Bisa buat nanti. Kan tidak mungkin tahu merangkai cerita, tidak bisa.
Jadi apa yang disampaikan ini ilmiah, logis sekali Mbak ya. Nah, rasional di sini. Rasional. Kita ini punya kan turunan secara genetik kan dari leluhur kita. Memori ada di dalam kita. Itu harus kita bangkitkan. Itu dari leluhur itu yang maksudnya. Itu lebih rasional dan masuk akal. Dan saya menghormati kepada orang yang tahu secara goib leluhur. Saya hormati, saya tidak tahu. Ada kata saya tahu, saya sampaikan. Iya. Dikejar pertanyaan, saya tetap bisa menjawab. Jadi kalau saya tidak tahu, atau tahu sepotong, Iya. dikejar terus pertanyaan, kan buntu saya. Betul, betul Pak.